Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lahu an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin ya karim. Ikhwan fillah rahimahullah, segala puji hanya bagi Allah azza wa jalla atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua. Hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang. Kita masih dipertemukan oleh Allah dengan nikmat yang tiada tara, yang tiada bandingin, yaitu nikmat bertemu dengan kemuliaan bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Salawat dan salam insyaallah selalu tercurah kepada beliau, junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau. Insyaallah rahmat dan kasih sayang Allah akan ditimpakan pula kepada kita seluruh kaum muslimin di mana saja kita berada, insyaallah. Amin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seandainya dalam kehidupan ini kita diperhadapkan kepada dua pertanyaan. Itu pertanyaan pertama, apakah kita sebagai manusia menginginkan kebahagiaan? Maka jawabannya pasti mau. Karena sifat manusia menginginkan dan sangat mau serta ingin bahagia dunia dan akhirat. Itu pasti. Namun terkadang dalam perspektif manusia bahwa bahagia itu identik dengan ketika kita punya banyak uang, ketika kita punya rumah yang mewah, ketika kita punya mobil yang banyak, ketika kita punya harta yang banyak di mana-mana. Ketika manusia berada di puncak kejayaan, di mana dia bisa memiliki apapun yang dia mau tentang keduniaan, maka disitulah dia akan berkata bahwa dia sudah bahagia. Namun ternyata tidak menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa definisi bahagia itu adalah ketika di mana manusia merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersifat qanaah, dia bisa bersifat menerima apa adanya, apapun itu pemberian Allah. Dia merasa cukup dengan keadaan itu dan selalu membagi kebahagiaan itu dengan orang lain, sehingga orang lain pun bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dia rasa. Itulah makna bahagia sesungguhnya. Pertanyaan kedua, ketika kita diperhadapkan pada pertanyaan apakah kita sebagai manusia menginginkan sengsara, maka jawabannya pasti tidak mau. Karena manusia dasarnya tidak mau sengsara, baik sengsara bahagia maupun akhirat. Ikhwan fillah rahimahullah, sama seperti tadi, bahwa manusia punya pemikiran di mana sengsara itu ketika tidak punya uang, ketika kita tidak punya rumah yang mewah, ketika kita tidak punya mobil yang banyak, dan ketika kita mungkin tidak punya harta yang banyak. Itulah manusia akan mengatakan bahwa dia sengsara, dia merasa miskin di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyentil kita dalam sebuah hadis beliau. Beliau pernah mengatakan, arba'atun minas syiqaq, ada 4 yang dapat merusak kepribadian seseorang. Ada 4 hal yang dapat membuat orang menderita dan sengsara di dunia. Dan inilah makna sengsara sesungguhnya. Yang pertama, ialah jumudul ain. Jumudul ain adalah orang atau perilaku yang mempunyai karakter picik dalam berpikir. Dia berpikir seolah-olah dialah yang paling benar di atas dunia. Dia tidak mau menerima masukan dan nasihat dari orang lain, sehingga dia selalu menyalahkan orang lain. Ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan dia, maka dia menjadi gelisah.
hidupnya tidak tenang. Dia tidak mau bahwa kehidupan orang lain lebih baik dari kehidupannya. Ini bahaya. Ini sesungguhnya dinamakan sengsara. Orang yang menderita penyakit seperti ini, maka dia akan merasa gelisah terus menerus. Dia tidak akan tenang dalam hidup. Yang kedua, kesengsaraan yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi adalah penyakit hati. Ketika hati kita menjadi keras, hati kita menjadi batu, maka kita tidak akan pernah bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyinggung dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Maka ketika Allah menutup pandangan mereka, Allah menutup pendengaran mereka, Allah menutup pintu hati mereka, maka tidak ada satupun yang mereka dapat terima apapun itu, petunjuk dari Allah, apalagi petunjuk dari manusia. Dia merasa sombong dan malu. Dia merasa bahwa dialah satu-satunya manusia yang di hadapan Allah lebih mulia daripada manusia. Nauzubillah. Yang ketiga, tanda kesengsaraan dunia menurut Rasulullah adalah tulul amal. Penyakit ini bersifat seperti panjang angan-angan, terlalu banyak berhayal, terlalu banyak berangan-angan yang muluk-muluk. Namun dia sendiri tidak punya kemampuan untuk mewujudkan angan-angan. Dalam pikirannya, dalam kesehariannya, dia hanya berpikir, jikalau, seandainya, misalnya, dia akan berhayal bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bahwa dia akan mendapatkan harta kekayaan, kemuliaan di dunia ini dengan cara bersantai, dengan cara duduk-duduk saja. Dia berpikir bahwa uang, harta itu jatuh dari langit tanpa ada usaha dan kerja keras. Itu satu hal yang sangat mustahil. Wabillahi rahimakumullah. Inilah, jikalau orang sudah dihinggapi penyakit tulul amal, terlalu panjang angan-angan, maka dalam kehidupannya selamanya dia akan terus menghayal dan menghayal. Bahkan yang lebih ditakutkan lagi, fatal akibatnya dia akan mengalami depresi dan stres. Ini bisa-bisa dia menjadi gila. Yang keempat, yang terakhir, tanda kesengsaraan dunia menurut Rasulullah yaitu wal harsu 'ala dunya. Orang-orang seperti ini mempunyai keinginan keras, kemauan yang keras terhadap perkara-perkara dunia, yang dalam pikirannya adalah dunia, dunia, dan dunia. Kita bukan tidak butuh dunia, karena Allah telah memberikan petunjuk dalam Al-Quran bahwa ambillah sebahagian dari dunia itu, karena ada bagianmu dari dunia itu. Namun dalam konteks ini, bagian dunia kita seharusnya kita manfaatkan untuk sebagai ladang kita, untuk menanam amal-amal ibadah kita yang kita akan tuai nanti di akhirat kelak nanti. Dunia itu adalah mazra'atul akhirat, ladang untuk bercocok tanam sebagai modal kita di akhirat. Dunia harus takluk di bawah tangan kita. Dunia tidak boleh mengatur kehidupan kita. Kitalah yang mengatur dunia. Maka orang-orang yang mempunyai keinginan keras terhadap dunia, dia akan terus mengejar kehidupan yang berbau dunia. Dia tidak mau kenal waktu siang dan malam. Dia peras tenaga banting tulang hanya untuk mengejar dunia saja. Dan kemudian dia melupakan Allah yang menciptakan dunia ini. Dia melupakan Allah yang telah memberikan rizki kepadanya. Bahkan dia lupa pada penciptaan, apa tujuan penciptaan dirinya sendiri. Maka ketika orang lupa apa tujuan penciptaan dirinya, maka dia keluar dari esensi penciptaan manusia itu sendiri, yaitu illa liya'budun, kecuali beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran ketika suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan sahabat-sahabat beliau berkata, yang aku takutkan di akhir zaman nanti, di suatu masa nanti, umatku akan dihinggapi penyakit hati yang dinamakan wahan. Kemudian para sahabat bertanya, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wahan itu adalah penyakit hati yang cenderung kepada terlalu cinta dunia,
dan terlalu takut untuk mati. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dia terlalu cinta dunia sehingga dia takut untuk meninggalkan dunia ini. Dia lupa bahwa suatu saat dia pasti akan dipanggil oleh Allah. Apa yang dia miliki selama ini, hasil kerja keras dia selama ini, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jiwanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masih tergantung dengan dunia, maka sia-sialah sesungguhnya kehidupan di dunia ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk itu mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di bulan Ramadan tahun ini, berarti kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah perilaku kita. Semoga kita kuat untuk menjalani ibadah puasa ini. Semoga kita disehatkan oleh Allah. Semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah, sehingga kita mampu mengakhiri ibadah puasa ini dengan suatu kemenangan yang hakiki di hari Idul Fitri nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita akan dihindarkan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang dinamakan tanda-tanda kesengsaraan dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.